Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di kelas perubahan. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kita dan ekosistem ya, tentang IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama memahami ekosistem, yang kedua memahami komponen biotik dan abiotik, yang ketiga memahami interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, yang keempat memahami rantai makanan, yang kelima memahami jaring-jaring makanan, yang keenam memahami bentuk-bentuk simbiosis. Untuk yang ekosistem, yang pertama ini, ada yang tahu ekosistem apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Terus ekosistem ini banyak contohnya, misalkan ekosistem hutan hujan tropis yang ada di negara kita. Ini di Kalimantan, Papua banyak sekali seperti ini. Terus hutan gugur, ini di daerah sedang ya, sama daerah dingin. Terus ada lagi ekosistem padang rumput, ini di benua Afrika paling banyak itu. Habis itu ada lagi ekosistem gurun ya, di Cina ada gurun Gobi, di Afrika ada gurun Sahara. Terus habis itu ada lagi ekosistem sabana ya. Sabana ini mirip padang rumput tapi dia punya tanaman perdu sama pohon-pohon tapi jaraknya jauh-jauh ya. Terus yang terakhir ekosistem tundra, ini biasanya di daerah dingin yang bersalju ya. Jadi ini contoh-contoh ekosistem yang ada di muka bumi yang perlu kalian kenali. Berikutnya mengenai komponen biotik dan abiotik ya. Arti kata bio itu hidup. Jadi kalau ada istilah abiotik, a itu artinya tidak hidup ya. Abiotik berarti tidak hidup. Kalau komponen biotik adalah berbagai makhluk hidup yang ada dalam ekosistem itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama ada yang berperan sebagai produsen, biasanya tumbuh-tumbuhan yang kita konsumsi. Terus habis itu ada lagi yang berperan sebagai konsumen, ya, atau pemangsa. Ya, contohnya di sini ada gambar singa menerkam banteng ya. Terus ada lagi yang berperan sebagai detritivore ya, atau pengurai. Gitu ya. Terus detritivore ini contohnya ya seperti jamur atau bakteri-bakteri pengurai ya. Jadi di sini intinya ada 3 macam pelaku dalam lingkungan biotik. Terus untuk yang komponen abiotik contohnya yang seperti air, suhu, iklim ya, itu termasuk abiotik. Termasuk udara juga abiotik. Berikutnya mengenai simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan ketergantungan antara makhluk hidup ya. Kalau ekosistem antara makhluk hidup dengan tak hidup, kalau simbiosis antara makhluk hidup. Nah, seperti itu. Ini ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, simbiosis mutualisme ya, sama-sama menguntungkan ya. Lebah dapat madu, bunganya bisa penyerbukan ya. Contoh lainnya misalkan kupu-kupunya dapat madu ya kan. Habis itu betul tanamannya juga melakukan penyerbukan. Yang terakhir ini banteng dengan burung jalak ya. Burung jalak dapat kutunya, bantengnya ya istilahnya untung ya. Diuntungkan karena berkurang jumlah kutunya. Jadi kalau simbiosis mutualisme keduanya untung. Berikutnya untuk simbiosis komensalisme, yang satunya untung, satunya tidak dirugikan. Contohnya ini, ikan dengan anemon. Dia kalau ada pemangsa, dia langsung bersembunyi dalam anemon. Terus ada lagi anggrek dengan pohon ya. Dia menempel tapi dia tidak merugikan pohonnya. Dia cuma menumpang agar dapat sinar matahari. Yang ketiga, ikan remora dengan hiu. Nah, jadi kalau simbiosis ini satunya untung, satunya tidak rugi.
Berikutnya simbiosis parasitisme. Ini yang satunya untung, satunya rugi. Contohnya nih cacing pita dalam tubuh manusia, dia mengambil sari-sari makanan, manusianya kehilangan sari-sari makanan. Ada lagi kutu di kepala ya. Terus ini ada lagi benalu di tanamannya sampai mati, dihisap terus sari-sari makanannya. Jadi kalau simbiosis parasitisme, satunya untung, satunya rugi. Ya, jelas ya dari sini. Terus berikutnya untuk rantai makanan. Rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan, ya. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, ini kalau urutannya biasanya yang pertama dari produsen dulu, ya. Nanti dimakan sama konsumen tingkat 1. Berikutnya konsumen tingkat 1 dimakan sama konsumen tingkat 2. Berikutnya konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Jadi dia itu peristiwanya makan dan dimakan gitu ya. Misalkan ini padi atau rumput sebagai produsen, nanti dia akan dimakan sama konsumen tingkat 1. Ya, di sini misalkan belalang. Habis itu belalang dimakan sama konsumen tingkat 2. Misalkan di sini kata, habis itu dilanjutkan lagi dimakan konsumen tingkat 3. Ya, ini ada ular di sini makan kata. Oke, jelas. Jadi dia urutan ya, berurutan dia tuh. Berikutnya contohnya lagi misalkan rumput atau padi, ya, dia dimakan, ya, daunnya dimakan sama ulat. Misalkan seperti ini. Habis itu ulatnya dimakan sama apa ya? Sama burung ya. Habis itu burung dimakan sama ular. Nah, prosesnya itu habis yang konsumen ini dimakan konsumen ini dimakan konsumen ini. Nah, dia itu berantai ya. Karena berantai disebut dengan rantai makanan. Nah, kalau rantai makanan yang satu digabungkan dengan rantai makanan yang lain, maka dia dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, ini definisinya. Jaring-jaring makanan adalah gabungan rantai makanan yang saling berkaitan. Nah, misalkan kita mulai dari yang padi ya atau rumput, dia dimakan oleh, misalkan di sini saya pakai ulat dulu, ya. Habis itu ulatnya dimakan oleh kata. Habis itu katanya dimakan sama ular, ya, seperti ini. Nah, balik lagi ke rumput atau padi, dimakan sama belalang, ya kan? Terus belalangnya dimakan sama burung. Habis itu burungnya dimakan sama ular. Nah, ulat bisa dimakan sama burung juga, dan belalang juga bisa dimakan sama kata. Jadi ini saling terkaitan rantai makanannya, disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, berikutnya mengenai piramida makanan. Ya, pernah lihat piramida? Ya, piramida adalah susunan jumlah produsen dan konsumen. Ya, jadi poinnya itu ada jumlahnya, pada jumlahnya. Di posisi paling bawah selalu dia itu lebih besar, ya, piramid itu, daripada ujung atasnya. Sehingga yang paling bawah itu produsen, jumlahnya selalu lebih banyak daripada jumlah konsumen. Tidak boleh dibalik. Nah, kalau dibalik nanti nggak imbang, akhirnya musnah makhluk hidupnya ya. Nah, di sini konsumen tingkat 1 lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 lebih banyak jumlahnya dari konsumen tingkat 3 dan seterusnya. Semakin ke atas jumlahnya semakin sedikit. Terus hikmah apa setelah kita belajar ini? Kira-kira apa? Misalkan kita ambil contoh kasus mengenai wabah, ya. Wabahnya wabah belalang, ya, yang menyerang di daerah Afrika sama di daerah Asia ya. Nah, wabah belalang ini penyebabnya ada dua faktor, ya kan? Faktor alam sama faktor